Episode kali ini dibuka dengan ketegangan di klinik fertilitas Hosyeon. Tiba-tiba, seorang pria bernama Park Gi-bom datang sambil marah-marah, berteriak-teriak minta sesuatu dikembalikan. Ia mengamuk, menghancurkan peralatan medis bernilai ratusan juta, dan akhirnya dikeluarkan secara paksa. Tapi yang menarik, rekaman CCTV insiden itu malah sampai ke kantor hukum Yulim. Kerugiannya sangat besar, yaitu lebih dari 600 juta won. Tim di Yulim mulai menimbang, apakah layak membela orang yang temperamental seperti Park Gi-bom? Tapi ternyata kasus ini bukan sekadar soal uang. Hosyeon dulunya adalah klien tim hukum korporat Yulim. Sampai mereka bermain kotor dan membuat Yulim kehilangan semua klien rumah sakit. Jadi, ada dendam pribadi yang belum usai. Kim Hyo-min dan Guk Ha-yeon ditugaskan untuk menangani kasus ini. Sementara itu, Pak Yun mendapat tugas memantau seseorang bernama Na Dong-soo. Siapa dia? Bisa dibilang pegawai paling menyebalkan Sayulim. Kerjanya malas, tapi tak tersentuh karena anak dari petinggi firma. Di kantor, ia dijuluki pemakan gaji buta. Kacau banget. Setiap hari Jumat, Pak Yun selalu pulang lebih awal karena harus menjemput anaknya. Hyo-min yang mendengar hal ini cukup terkejut. Ternyata yang dimaksud adalah anjing peliharaannya. Di luar kantor, Hyo-min bertemu pacarnya, Han Song-chan, untuk makan siang. Suasananya romantis, sampai Song-chan tiba-tiba melamar. Tapi ekspresi Hyo-min berubah menjadi canggung. Sementara itu, Park Gi-bom menyusup ke klinik untuk mencari bukti atas barang yang hilang, tapi tertangkap oleh security dan diserahkan ke polisi. Keesokan harinya, Pak Yun menemui Park Gi-bom di kantor polisi. Bukannya senang, Park Gi-bom malah bersikap ketus. Ia tahu tak ada pengacara yang bisa menang dalam kasusnya, dan ujung-ujungnya cuma akan mendapat tagihan mahal. Tapi Pak Yun tetap ingin membantu. Ini bukan sekadar soal hukum, tapi juga misi pribadi untuk membalas Hosyeon. Terungkap bahwa Park Gi-bom pernah menyimpan sperma di klinik setelah menjalani operasi kanker testis. Sperma itu adalah satu-satunya harapan dia dan istrinya, Yerim, untuk memiliki anak lewat program IVF. Tapi pihak klinik lalai dan menghancurkan semuanya. Yulim akhirnya maju ke pengadilan, berhadapan langsung dengan firma hukum saingan, Lee dan SEO. Pihak klinik menggugat Park Gi-bom atas penyusupan dan kerusakan properti dengan tuntutan 400 juta won yang harus dibayar akhir bulan. Tapi Pak Yun tampil berani dengan menggugat balik sebesar 500 juta won. Sebenarnya ini cuma taktik bluffing, tapi cukup membuat lawan gugup. Hyo-min sempat khawatir karena belum ada bukti kuat dan menganggap itu tindakan ceroboh, tapi Pak Yun percaya pada instingnya. Park Gi-bom akhirnya bertemu dengan Hyo-min dan Guk Ha-yeon. Tapi Park Gi-bom menolak bicara dengan pengacara wanita karena alasan sensitif yang membuatnya tidak nyaman. Pak Yun dengan sikap tegasnya berkata pada Hyo-min, gimana pengacara mau membela kliennya kalau dia bahkan tidak bisa membela dirinya sendiri? Setelah mendengar rekaman percakapan Park Gi-bom dan Guk Ha-yeon, Hyo-min mengajak Park Gi-bom bertemu untuk membicarakan kasusnya lebih jelas. Hari persidangan pun tiba. Pengacara klinik tetap pada gugatan mereka atas kerusakan properti dan penyusupan senilai 400 juta won. Sementara Pak Yun menggugat balik atas kerusakan sperma Park Gi-bom sebesar 500 juta won. Lalu datang momen mengejutkan. Yerim, istri Park Gi-bom, muncul di ruang sidang. Separuh wajahnya terbakar. Semua langsung terdiam dan mulai berbisik-bisik, mencemooh. Lewat kesaksian Park Gi-bom, terungkap bahwa 3 tahun lalu mereka mengalami kecelakaan mobil saat hendak menikah. Yerim terluka parah, mengurung diri, bahkan sempat mencoba bunuh diri. Tapi Park Gi-bom bertahan. Ia ingin membangkitkan semangat hidup istrinya, dan bayi yang mereka rencanakan adalah satu-satunya harapan baru mereka. Kita kemudian kembali ke adegan saat Hyo-min dilamar Song-chan. Ia membongkar rahasia keluarga, yang ternyata ia punya saudari kembar identik, Hyo-ju, yang tuli sejak lahir. Karena takut merusak citra keluarga sempurna, orang tua mereka mengirim Hyo-ju ke rumah bibi. Respons Seong-chan, bukannya berempati, ia malah syok.
seperti habis dikhianati. Ia bilang butuh waktu untuk mencerna, lalu marah dan menyudahi pertemuan mereka saat itu juga. Hyomin sadar, kita akan tahu cinta itu hanya kuat atau tidak kalau telah diuji dalam air mendidih. Kembali ke kisah Park Gi-bom dan istrinya. Park Gi-bom sangat mencintai Daerim dan berharap punya anak yang bisa mirip istrinya saat sebelum kecelakaan. Mereka percaya klinik Hoseon adalah tempat terbaik. Tapi kenyataannya, harapan itu dihancurkan. Parahnya lagi, staf klinik malah menghina Yerim, menyebutnya monster. Di tengah-tengah sidang, seorang wartawan dari media Hansang Daily terlihat hadir. Tim Lee dan SO langsung panik. Strategi Yulim berjalan sempurna. Kesaksian emosional Park Gi-bom, kemunculan mengejutkan Yerim, dan tekanan media jadi kombo mematikan. Firma Lee dan Seo langsung minta mediasi. Mereka menawarkan damai asal Park Gi-bom dan Yulim tidak buka suara ke media. Tapi Pak Yun tidak mau semudah itu. Ia menuntut tambahan 100 juta won. Song Chan, yep, pacar Hyomin itu, yang ternyata pengacara dari pihak lawan, terpaksa menyetujuinya. Akhirnya, kasus selesai. Park Gi-bom dan Daerim merasa lega. Tapi di balik semua ini, kita bertanya-tanya, bisakah uang benar-benar menebus kehilangan sebesar itu? Setelah semua drama di ruang sidang, kita kembali ke kantor Yulim. Akhirnya muncul juga si Na Dong-su, lengkap dengan gaya sok penting dan sikap menyebalkan. Ia terlihat kebal hukum karena dilindungi petinggi firma. Tapi gesekan pertamanya dengan Pak Yun menandakan akan ada badai besar di kantor ini. Perdebatan mereka mengungkap fakta lama bahwa dulu ada pengacara hebat bernama Kwon Na-yeon yang dipindahkan ke perusahaan kecil gara-gara tindakan kotor dari petinggi firma. Sementara itu, Song Chan makin keterlaluan. Ia ketahuan ikut kencan buta. Dan yang lebih parah, ia menceritakan kisah saudari Hyomin ke wanita yang baru ditemuinya itu. Hyomin hancur, tapi malam itu, ia duduk minum teh bersama Pak Yun. Mereka berbicara tentang cinta, kesetiaan, dan kehidupan. Dan di sana, Pak Yun berkata dengan hangat, dalam kasus Pak Park Gi-bom, kerjamu bagus. Pujian dari senior yang biasanya dingin ini, tentu saja membuat Hyomin tersenyum. Drama Lur. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.